Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayyukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya, kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita lari ke barat ya. Jadi agar pemahaman kita itu tidak pincang atau perspektif kita itu tidak hanya satu. Jadi kenapa kok kajian ini kadang ke timur, kadang ke barat? Biar kita itu menemukan keharmonisan. Ternyata perspektif itu banyak. Ternyata kebenaran pun juga macam-macam. Ternyata pun juga kebijaksanaan pun juga banyak. Artinya apa? Kita tidak hanya berhenti pada satu perspektif, atau kita tidak hanya berhenti pada satu kebenaran. Makanya hari ini kita mencoba lari ke barat, biar perspektif kita pun juga banyak dan macam-macam. Makanya ada pepatah kuno yang itu mengatakan, kalau kacamata kita kok hanya palu, ya seolah-olah kalau kita melihat sesuatu yang ada di depan kita, rasanya itu ingin memalunya. Karena apa? Karena perspektif kita hanya satu. Tapi kok ketika kita melihat fakta yang ada atau masalah yang ada, sedangkan perspektif kita itu banyak, kita pun juga akan mudah untuk menyelesaikan fakta atau masalah yang itu ada di depan kita. Berbeda dengan orang yang itu perspektifnya hanya satu. Ada banyak masalah yang macam-macam, tapi seolah-olah dipukul hanya satu pukulan dengan satu perspektif, ya. Dan belum tentu satu perspektif itu proporsional dengan problem yang ada. Makanya kalau hidup ini terus berkembang, senantiasa berubah, ya kita harus menambah perspektif, kita harus menambah kebenaran, ya. Jadi tugas kita itu kan jumputi kebenaran. Saya sering menyebutnya, semakin kita banyak mendapatkan kebenaran, semakin diri kita itu bijaksana loh ya. Ya, kalau orang itu sudah bijaksana, nanti pun juga akan disinggung oleh Marcus Aurelius bahwa dirinya itu mencapai step kebahagiaan yang itu tidak bisa disakiti oleh orang lain. Jadi yang mampu menyakiti diri kita, yaitu diri kita sendiri. Dan apa? Orang yang kenapa kok kita bahagia? Yang itu yang menciptakan diri kita sendiri. Jadi apa? Sesuatu yang ada di luar diri kita itu sulit mempengaruhi atau masuk ke dalam diri kita. Karena diri kita itu sudah kokoh, sudah wise atau sudah bijaksana. Ya, makanya sangat penting kita itu menambah perspektif. Jadi dulu itu ada kerajaan kuno. Jadi rajanya itu punya penyakit yang itu nggak bisa disembuhkan. Jadi sudah ngundang beberapa tabib, ya. Tapi di antara tabib yang ada, nggak ada satupun yang mampu menyembuhkan sang raja ini. Sampai suatu ketika ada salah satu menterinya mengatakan, ada loh seorang tabib yang masih muda. Katanya tabib ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Akhirnya tabib ini dipanggil oleh istana untuk menyembuhkan sang raja.
Jadi saat datang ke istana, tabib ini melihat ternyata obatnya itu apa, dan tabib ini mengatakan, "Wahai raja, kalau engkau ingin sembuh dari penyakitmu, maka kamu harus melihat yang apa-apa dan lain sebagainya itu harus warna hijau." Wah, akhirnya apa? Sang raja ini membuat kebijakan. Jadi memerintahkan seluruh rakyatnya untuk memakai pakaian hijau. Tembok rumahnya pun juga harus dicat hijau. Orang-orang yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, itu pun juga harus dipoles dengan warna hijau. Jadi apapun yang itu dikuasai oleh raja tersebut, itu harus dicat warna hijau. Apapun itu. Ya, jadi demi kesembuhan sang raja, bahkan sampai 1 bulan, mendekati 1 bulan, tabib ini datang dan itu kaget, loh kok semuanya hijau ya? Ya, jadi itu heran, kok bisa begini ya? Akhirnya tanya sama raja, "Wahai raja, lu kok semuanya hijau? Lu katamu kemarin kan untuk agar penyakitku sembuh, kamu kan memerintahkan apa yang saya lihat itu kan warna hijau." "Yo enggak begitu raja," katanya si tabib ini. "Kamu hanya tinggal memakai kacamata yang warnanya hijau." Ya, maksudnya apa sih? Kalau kita tidak bisa menempatkan kebenaran sesuai dengan porsinya, ya akhirnya merusak, akhirnya merugikan orang lain, bahkan tidak hanya 1 orang, bahkan bisa seluruh masyarakat yang ada. Demi apa? Demi satu problem yang itu malah merugikan banyak orang kalau kita tidak tahu konteksnya, kalau kita tidak tahu perspektif untuk menyelesaikan satu masalah itu. Makanya ya, ayo kita banyak perspektif. Sebagaimana hari ini kita mencoba lari ke barat, ya, ketemu seorang raja namanya Marcus Aurelius, ya. Jadi beliau ini kaisar Romawi. Ada yang menyebutnya beliau ini sebagai raja filosof. Ya, jadi raja yang sekaligus itu pemikir, orangnya pun juga bijaksana. Ya, jadi di dunia Islam pun juga ada raja tapi orangnya itu zuhud. Kita mengenalnya itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi katanya Ibnu Taimiyah, Umar bin Abdul Aziz ini termasuk khalifah Khulafaur Rasyidin yang nomor 5 setelah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi biasanya raja itu kan identik dengan kemewahan, ya, dengan harga-harga yang tinggi. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini enggak, ya. Bahkan ceritanya, kabarnya baju yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz ini hanya 3 macam. Jadi yang pertama itu baju untuk ibadah, yang kedua itu baju untuk keseharian beliau, yang ketiga itu baju kerajaan. Ya, jadi itu bedanya Umar bin Abdul Aziz dengan kita. Kita kan orang-orang biasa saja, tapi baju kita kan macam-macam. Batik berapa, ya, kemeja berapa, tapi yang kita pakai itu hanya itu saja, ya. Jadi kezuhudan kita itu enggak ada bandingannya dengan seorang raja sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya. Oke, kita lanjutkan ke Marcus Aurelius. Jadi beliau ini pun juga salah satu pengikut aliran yang saat itu sangat terkenal sekali, yang disebut itu stoikisme. Ya, jadi kalau teman-teman itu cermat, kaum stoik ini memiliki gaya hidup yang santai, ya. Jadi santai itu bukan santai-santai itu enggak. Jadi problem yang ada, yang kita hadapi, kita respon dengan santai. Jadi hidup yang simple, hidup yang tidak menggerutu, hidup yang tidak ngomplain, tapi menerima kenyataan yang ada. Jadi kalau kita belajar stoik, kita itu akan diajari bagaimana menyikapi hidup yang itu sederhana, nggak ribet. Hari ini kan cara berpikir kita ribet.
keputusan kita ribet dan macam-macamnya. Loh, itu bagi stoik ngapain sih dibuat ribet? Santai aja lah, kita nikmati hidup kita. Makanya ada yang menyebutnya saat itu, kaum stoik ini gagasannya itu sangat cocok bagi orang yang beragama. Bahkan ada yang menegaskan logika umat Islam era klasik, logika yang dipakai itu bukan Aristotelian, melainkan adalah logika stoikisme. Ya, coba teman-teman dicek ya, bener nggak sih? Oke. Dan beliau ini lahir pada tahun 121 Masehi, yaitu di Roma. Jadi nama aslinya beliau itu Marcus Annius Venus, ya. Jadi guru-gurunya pun juga banyak. Nanti pun juga beliau belajar macam-macam, termasuk belajar tentang retorika, belajar juga tentang puisi, belajar juga tentang bahasa, terutama bahasa Yunani dan bahasa Latin, termasuk pun juga belajar tentang filsafat. Makanya tadi di awal saya menyebutnya beliau ini seorang kaisar Romawi yang itu terbilang sebagai raja filosof. Jadi ini kan sebagaimana yang diucapkan Plato, ya kan? Plato kan menegaskan, loh harusnya yang menjadi raja yang terbaik itu adalah seorang filosof, ya. Jadi raja yang itu bisa mikir, orangnya bisa mengakses hikmah sekaligus mampu mengajarkan hikmah kepada warga negara, kepada masyarakatnya. Jadi kalau hari ini kok ada raja yang tidak bisa mikir atau presiden kok nggak bisa mikir, ya itu fatal. Efeknya apa? Efeknya ya negara nggak maju, negara nggak berkembang. Makanya apa? Ayo kita cari pemimpin yang itu bisa mikir, agar orangnya itu mudah bijaksana, mampu atau mampu mendapatkan hikmah sekaligus mampu mengajarkan kebijaksanaannya kepada orang lain, sebagaimana Marcus Aurelius, ya. Jadi kenapa kok beliau ini hebat, ya? Kalau kita cermat, sebenarnya Marcus Aurelius ini awalnya itu tidak memiliki daerah kekaisaran. Jadi mulanya itu disukai oleh kaisar sebelumnya, namanya itu Hadrian. Jadi Hadrian ini kabarnya sudah berumur 90 tahun, tapi kok nggak punya anak-anak, ya. Jadi sudah umur tua menjadi raja tapi nggak punya anak, ya. Karena saat itu melihat Markus anak muda yang sangat potensial, diangkatlah dia itu menjadi anak angkatnya, ya. Tapi nanti ketika pertumbuhan Marcus Aurelius ini, beliau ini tidak tiba-tiba menjadi raja. Jadi setelah meninggalnya Hadrian itu digantikan oleh Antonius, ya. Jadi Antonius nanti menjadi raja beberapa tahun, meninggal dunia, dan Markus ini sudah dewasa dan pengalamannya banyak, baru beliau diangkat menjadi seorang raja, ya. Dan bagi Markus dalam autobiografinya, beliau ini kabarnya walaupun seorang raja, tapi istrinya hanya satu, ya. Jadi raja ya berbeda kan, kalau kita melihat raja-raja Cina itu istrinya selirnya itu kan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Tapi Markus ini walaupun seorang raja, tapi istrinya hanya satu, dan kabarnya anaknya itu 14. Ya, anaknya banyak, tapi ada banyak juga anaknya yang itu meninggal saat kecil. Jadi anaknya yang itu hidup itu hanya 4 orang, ya. Nanti pun juga beliau ini salah satu raja yang itu banyak sekali menerima problem yang terjadi saat itu, ya. Dan itu disikapi oleh Markus dengan santai, dengan gaya stoik, ya, dan nanti sangat menonjol sekali ide-idenya. Makanya beliau ini terbilang sebagai raja yang bijaksana. Oke, itu ya. Ada karya dari beliau yang itu sangat terkenal sekali dan sampai hari ini masih ada.
Teman-teman mungkin bisa mengeceknya, judulnya itu The Meditation. Jadi ini salah satu karyanya beliau yang termasuk itu catatan pribadinya. Jadi gagasan-gagasannya Marcus Aurelius itu ada di bukunya itu, yaitu The Meditation. Coba teman-teman dikejar ya, dicek. Oke, coba hari ini kita gali ada apa saja gagasan dari Kaisar Romawi yaitu Marcus Aurelius. Oke, pertama yaitu tentang kehidupan. Coba dicek ya. Jadi Marcus Aurelius ini mencoba mengajukan suatu pertanyaan. Ya, jadi segala sesuatu yang ada, entah itu kuda, entah itu anggur, mereka diciptakan itu untuk tugas tertentu ya. Termasuk pun juga manusia. Ya, ini kan menjadi pertanyaan yang luar biasa. Termasuk ayo kita menjawab who am I kita. Ya, siapa aku? Untuk apa saya diciptakan? Ya, dalam Al-Qur'an itu kan disinggung manusia itu diciptakan gak iseng ya. Manusia itu diciptakan punya tujuan tertentu. Jadi kalau hari ini kita belum menemukan jalan hidup kita, ayo kita pertanyakan lagi. Kita itu hadir di dunia, hakikatnya itu untuk apa dan mau kemana? Kalau di Islam itu kan jelas, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ya kan? Kita dari Tuhan, sekarang kita ada, dan nanti kita akan menuju ke Tuhan. Coba dicek gaya hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, apakah iya sih sudah ilaihi roji'un atau belum? Kalau kok kita belum ilaihi roji'un, pasti gaya hidup kita itu hanya iseng saja. Padahal kita hadir atau diciptakan Tuhan itu punya tujuan yang mulia ya. Bahkan Islam itu menegaskan kamu itu sebagai Khalifatullah, wakilnya Allah yang itu untuk menjaga alam semesta. Makanya kalau alam semesta itu rusak, kalau alam semesta itu enggak harmonis, jangan salahkan alam semesta. Pasti apa? Pasti ada peran manusia yang itu merusak alam semesta. Jadi coba ayo kita pertanyakan ya, keberadaan kita itu mau kemana? Padahal segala sesuatu yang ada itu diciptakan untuk tujuan tertentu. Termasuk pun juga manusia, tujuan tertentu kita itu untuk apa sih? Bahkan katanya Marcus Aurelius ya, manusia itu mengemban tugas saat diciptakan. Untuk apa sih? Yaitu apa? Agar senantiasa melakukan kebaikan. Ya. Jadi satu-satunya makhluk yang bisa melenceng, yang bisa keluar jalur dari kemakhlukannya, itu kan manusia. Ya kan? Kuda sejak dulu ya menjadi kuda. Ya kan? Kambing sejak dulu ya menjadi kambing. Hanya manusia saja yang itu bisa keluar dari fitrahnya. Ada manusia yang itu keluar dari kemanusiaannya. Ya kan? Bahkan Al-Ghazali itu menyindir manusia. Ada manusia versi hewan. Yang dikejar apa? Yang dikejar itu hanya perut dan kelamin. Yaitu apa? Hanya mengikuti nafsunya saja. Yang dikejar itu saya sudah kenyang atau belum sih? Bahkan ada manusia yang versi tumbuhan. Dirinya gak punya tugas tertentu. Dirinya gak tahu kalau diciptakan itu sesuatu yang mulia. Akhirnya apa? Karena versinya tumbuhan, hidupnya hanya ndelojor gitu saja. Hidupnya sebagaimana tumbuhan, hanya bertumbuh dan berkembang, gak punya tujuan hidup. Makanya kalau kita menyadari ini, kita punya tujuan tertentu. Ayo kita senantiasa menjadi manusia yang senantiasa juga melakukan kebaikan. Itu contohnya. Tidakkah Anda itu melihat tumbuhan, burung, semut, laba-laba, dan lebah yang itu melakukan tugas masing-masing? Ayo kita sebagai manusia itu pun harus sama sebagaimana hewan yang lain, yaitu apa? Melakukan tugas kita sebagai manusia. Ya, biar apa? Biar alam semesta ini seimbang. Kalau diri kita menyadari kemanusiaan kita, ayo kita berusaha menjadi manusia.
Kalau kita sudah menjadi manusia, kemanusiaan kita ini akan harmonis. Kalau kok kita sudah harmonis, itu akan berdampak pada keharmonisan alam semesta. Iya kan? Kalau kita bisa harmonis dengan alam semesta, ya kita akan bisa harmonis dengan Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Jadi hari ini agak absurd kalau kita kok mengejar Tuhan, ya, pengen menuju Tuhan, sedangkan diri kita nggak bisa harmonis dengan diri kita sendiri. Ya bagaimanapun kita nggak bisa harmonis dengan Tuhan. Stepnya apa sih? Kita harus menyadari kalau kita ini manusia, ayo kita menjadi manusia yang baik dan benar. Makanya katanya Socrates itu, beliau kan bilang, it is not living that matter, but living really. Jadi hidup tidak hanya sekedar hidup. Kalau kok kita hidup hanya sekedar hidup, monyet pun juga hidup, bebek pun juga hidup, ya. Tapi apa? Ayo kita living really, hidup yang benar, hidup yang baik, hidup yang senantiasa melakukan kebaikan. Biar apa? Biar kemanusiaan kita itu harmonis, ya. Sebagaimana logika tadi, kalau kita sudah harmonis dengan diri kita, kita akan harmonis dengan alam semesta. Kalau kita sudah harmonis dengan alam semesta, kita akan bisa harmonis dengan Sang Pemilik alam semesta. Makanya step pertama ini kita harus menyadari kita punya tujuan yang mulia, ya. Kita punya tugas tertentu loh, ya. Dan katanya Marcus Aurelius, tugas kita itu ayo kita menjadi manusia yang senantiasa melakukan kebaikan. Bahkan katanya beliau, manusia itu mampu loh melakukan semua yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan menginginkan kita seperti apa, kita itu mampu melakukannya. Karena Tuhan itu sudah mengamanahi manusia. Teman-teman kok ditakdirkan menjadi seorang pendidik, loh, teman-teman itu bisa loh menjadi seorang pendidik. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan itu. Kalau hari ini teman-teman misalkan menjadi mahasiswa, loh, kalau teman-teman itu tahu tugasnya menjadi mahasiswa, teman-teman itu akan bisa menjadi manusia yang baik, yang benar, ya. Jadi bukan mahasiswa yang iseng. Jadi di posisi itu Tuhan itu sedang menginginkan sesuatu terhadap kita, dan kita nggak boleh khawatir, katanya Marcus Aurelius. Kenapa kok kita sering minder? Kita sering gagal melakukan sesuatu. Karena apa? Karena di momen tertentu kita itu khawatir, kita nggak pede, ya. Bahkan katanya Marcus Aurelius, alam ini memiliki hukum yang senantiasa mengontrol segalanya. Kita menyebutnya itu ada sunatullah, ya. Jadi teman-teman kalau itu hidup yang sesuai dengan hukum sunatullah, hidupnya itu pasti benar, ya. Makanya apa? Kalau kita sudah tahu tugas kita tadi menjadi manusia, ya, bisa living really, manusia yang hidup dengan kebaikan dan kebenarannya, ayo kita lakukan itu. Karena apa? Karena tidak lama lagi loh, ya, kita itu akan tiada. Kita kan nggak tahu umur berapa hidup kita itu selesai, ya. Jangan-jangan teman-teman belum menikah itu sudah meninggal, ada juga. Bahkan baru punya anak satu sudah meninggal, ada yang terjadi seperti itu. Kita nggak tahu akhir dari perjalanan kehidupan kita. Makanya apa? Untuk melakukan kebaikan yang itu sesuai dengan sunatullah, kita nggak boleh khawatir. Kalau itu persoalan kebenaran, lakukanlah itu. Kalau itu urusan kebenaran, kebaikan, kita nggak boleh khawatir. Nanti apa? Nanti hukum alam sendiri yang itu mengaturnya, yang membalasnya, ya. Karena alam semesta yang besar ini itu ada hukum sunatullahnya. Dan kita harus ingat, kita kok menunda-nunda kebaikan dan kebenaran. Loh, jangan salah loh, ya. Umur kita itu nggak ada yang tahu loh, ya. Mungkin besok lusa kita itu sudah nggak ada, kita pun juga nggak tahu. Jadi itu yang pertama.
Yang kedua apa? Ayo kita fokus dengan apa yang harus kita lakukan, ya. Maksudnya apa sih? Ingatlah bahwa dirimu itu memiliki tugas untuk menjadi manusia yang baik. Jalankanlah itu tanpa kita ragu-ragu, ya. Jadi kalau itu sudah menjadi kebenaran kita, ayo kita jalankan. Kita tahu kalau istiqomah itu baik, ayo kita pelan-pelan menjadi manusia yang istiqomah. Kalau rajin itu sesuatu yang baik menurut kita, ayo kita jangan tunda-tunda. Kita fokus menjadi manusia yang rajin, menjadi santri yang rajin. Jadi jalankan itu tanpa ragu. Dan kalau teman-teman sudah menemukan kebenaran, jangan lupa loh ya, kebenarannya jangan berhenti pada dirinya sendiri. Jadi kebenaran itu harus juga dirasakan oleh orang lain, ya. Tapi hati-hati katanya Markus, kalau teman-teman sudah menemukan kebenaran, ya, maka apa? Ucapkanlah itu kepada mereka dengan ucapan yang santun, dengan ucapan yang baik, ya. Kadangkala kita menemukan kebenaran atau kita mengucapkan kebenaran, yuk itu kebenaran, tapi kok pitutur kita itu tidak pas atau kasar, loh, kebenaran itu malah menjadi tidak benar, atau orang lain yang itu pengen mendengarnya itu malah males, ya. Harusnya apa? Kebenaran itu harus disampaikan dengan santun, ya, dengan etika, dengan norma, biar apa? Biar mudah menancap pada hati audien, ya. Itu yang kedua, kita harus fokus menjadi manusia yang itu punya misi besar. Kalau misi besar kita adalah senantiasa melakukan kebaikan, ayo kita lakukan itu. Kita nggak boleh ragu, karena Tuhan itu senantiasa menginginkan manusianya melakukan kebaikan. Pasti manusia mampu melakukan itu. Itu ya, itu yang pertama tentang kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Ini loh tentang kebaikan. Ya, tadi kan telah membicarakan untuk agar bisa senantiasa menjadi orang yang baik karena kita punya tujuan yang mulia. Katanya Marcus Aurelius apa? Was no more time arguing about what's a good man should be. Be one, ya. Jadi ayolah kita jangan buang waktu ya untuk berdebat tentang mempertanyakan bagaimana menjadi manusia yang baik. Tapi apa? Kita harus be one. Jadilah baik, simple. Kita hari ini kan sibuk mempertanyakan piye ya corone rajin. Bahkan kita saking kritisnya mempertanyakan atau bertanya sama ustadz, sama teman kita, mempertanyakan kebaikan. Kebaikan itu apa sih? Rajin itu yang bagaimana sih? Sholat tahajud itu cara melakukannya biar enggak malas-malas bagaimana sih? Kita sibuk di situ, sibuk bertanya, tapi kita enggak pernah action. Sebagaimana sindirannya Marcus Aurelius, loh, kita itu sering memperdebatkan tentang bagaimana cara menjadi manusia yang baik, ya, tapi kita lupa untuk menjadi manusia yang baik. Kita hanya sibuk di diskusi, kita hanya sibuk di seminar. Loh, padahal menurut Marcus Aurelius kebaikan itu simple. Kalau kamu sudah mengetahui kebaikan, jalankanlah itu sesuai versimu. Kalau teman-teman sudah mengetahui rajin, yuk jadilah manusia yang rajin. Kan simple. Kalau teman-teman sudah mengetahui keutamaan tahajud, ya latihanlah untuk bisa bangun tengah malam untuk tahajud. Kan simple. Tapi problemnya apa? Kita sulit action, tapi kita hanya sibuk debat mempertanyakan piye sih caranya menjadi manusia yang baik. Makanya apa? Marcus Aurelius ini mencontohkan ya, ketika kita melihat tetangga kita kelaparan, ayo kita secepat mungkin yaitu memberikan makanan, ya, tanpa pernah memperdebatkan apakah saat kita memberikan makanan itu baik atau jelek,
ya. Yang namanya memberikan, yang namanya menolong itu pun juga pasti baik, ya. Tapi kok kita memperdebatkan, wah kemarin saya jemput cewekku itu baik atau enggak sih? Kemarin saya traktir cewekku itu baik atau enggak sih? Kita sibuk mempertanyakan itu, akhirnya kita lupa menjadi manusia yang baik, ya. Jadi simple menjadi manusia yang baik. Kalau kita sudah tahu kebaikan, ayo kita lakukan itu. Ya, kita latihan secara terus-menerus sampai berulang-ulang. Loh, itu akan mengakar pada jiwa kita. Kalau kebaikan yang sudah kita ketahui, kita lakukan senantiasa secara terus-menerus, kebaikan itu akan menyatu dalam diri kita. Kayak teman-teman tiap hari itu sedekah, ya. Tapi kok ada satu hari saja teman-teman gak sedekah, rasanya itu kan ada yang kurang, ya. Merasa dunia itu gak lengkap. Karena apa? Karena satu hari itu gak sedekah, padahal sebelumnya setiap hari itu sedekah. Artinya apa? Kebaikan yang diketahuinya itu sudah menyatu di dalam dirinya, ya. Makanya ayo kita langsung action saja, nggak usah sibuk memperdebatkan apakah itu baik ataukah itu buruk. Loh, hakikatnya manusia itu sudah tahu kebenaran, sudah tahu kebaikan, hanya saja kita sibuk mempertanyakan ini sudah baik atau belum, ya. Nah itu ya, kalau kita sudah menjadi manusia yang baik, misalkan kayak tadi, sering membantu, sering sedekah, catatannya apa? Kita nggak boleh meminta imbalan. Ya, ini kan ada hubungannya dengan moralitas. Selama kita melakukan kebaikan, tapi kok kita mengharap imbalan dari orang yang kita berbuat baiki, artinya kita itu belum baik. Ya, karena masih ada pamrih, karena kebaikan kita itu masih negosiasi, masih cari untung. Ya, kayak teman-teman itu loh, mengantarkan ceweknya pulang, nanti saat sampai ke kosnya, lalu saya dapat apa? Dapat ciuman atau dapat apa? Artinya apa? Artinya masih pamrih. Kalau masih demikian, ya artinya cintanya nggak tulus sebagaimana kebaikan. Kita memberikan kebaikan kita kepada orang lain, tapi kita mengharap imbalan dari orang itu. Artinya kita itu belum menjadi orang baik. Ya, harusnya apa? Harusnya kita benar-benar tulus. Ya, bahkan Marcus Aurelius ini mencontohkan, tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam. Loh, kita menjadi manusia itu sudah tugas kita loh ya. Kita menjadi manusia yang benar itu sudah tuntutan kita loh ya. Kenapa kok kita masih meminta imbalan? Coba cek itu, sebagaimana kaki kita yang kita setiap hari kita pakai untuk berjalan, mata kita yang setiap hari kita pakai untuk melihat. Loh, antara kaki dan mata mereka tidak pernah minta balasan. Apakah layak saya yang manusia yang baik, yang bisa berbuat baik sama orang lain, apakah saya ini layak meminta balasan dari kebaikan saya? Kalau seandainya kaki kita meminta balasan, kita nggak mampu loh membayarnya. Iya kan? Seandainya mata kita yang senantiasa kita pakai setiap hari, setiap detik, seandainya mata kita meminta imbalan, kita pun juga nggak mampu untuk membalasnya. Makanya hiduplah sebagaimana organ yang ada dalam tubuh kita. Mereka itu senantiasa hadir, senantiasa membantu, tapi tidak pernah meminta imbalan. Makanya kita menjadi manusia yang baik dan benar, yang senantiasa melakukan kebaikan pada orang lain. Ayo kita jalankan itu sebagai tuntutan kita sebagai manusia. Disitulah kita mencapai puncaknya, yaitu ikhlas, ya. Sebagaimana cinta itu loh, cinta kok masih pamrih, ya, masih ada timbal balik, artinya cintanya itu absurd. Artinya cintanya itu cinta monyet.
Ya, jadi cinta monyet itu kan pacarannya di tengah kebun binatang ya sama monyet-monyet. Itu kan cinta monyet ya. Cinta yang belum dewasa katanya Eric Fromm, yaitu apa? Cinta yang modelnya itu negosiasi kayak orang dagang. Saya menjual rokok, kamu berani berapa? Saya menjual baju, kamu berani berapa? Iya kan? Kok cinta kita masih ada timbal balik? Saya punya apa dan kamu mau apa? Artinya cinta kita belum dewasa, masih kanak-kanak atau cinta monyet. Sebagaimana tadi, yaitu pacarannya di sebelah kebun binatang. Ya, jadi kalau kita menyadari tujuan hidup kita, ayo kita menjadi manusia yang senantiasa manusia yang baik, yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan catatannya, saat kita mampu memberikan kebaikan kita kepada orang lain, kita nggak boleh meminta balasan. Sebagaimana kaki kita, sebagaimana mata kita yang kita gunakan untuk melihat. Gitu ya, itu tentang kebaikan. Itu loh. Kalau kita sudah hidup dalam kebaikan, ya, sudah bisa melakukan kebaikan kita untuk orang lain, ada gagasan lain dari Marcus Aurelius, yaitu adalah kita akan sampai kepada level kebahagiaan. Tapi dicermati loh ya, bahagia itu yang seperti apa sih? Katanya beliau apa? In accordance with nature, yaitu apa? Ayo kita yang bisa selaras dengan alam. Maksudnya apa? Ayo kita menjadi manusia yang hidup di tengah alam semesta, yang itu gaya kita, yang itu tidak keluar dari kemanusiaan kita. Ya, artinya apa? Hidup kita itu sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi loh, bahwa alam semesta ini dan segala isinya itu sudah melakukan tugasnya masing-masing. Ya, monyet itu ya sejak dulu ya kayak begitu. Bebek sejak dulu ya kayak begitu. Wayai makan ya makan, wayai kawin ya kawin, ya. Tapi kok ada manusia, kok levelnya kayak bebek, hanya urusan perut dan kelamin. Loh, kita belum sesuai dengan nature kita. Harusnya apa? Untuk agar kita bisa bahagia, ayo sesuai dengan nature kita, yaitu apa? Kita sadari kalau kita itu manusia adalah makhluk yang punya akal, yang bisa berpikir, ya. Kalau kita sudah melakukan daya berpikir kita atau memfungsikan akal kita, kita hidup yaitu sesuai dengan nature kita. Tapi kok hari ini kita disuruh belajar males, disuruh kuliah males, disuruh mutolaah males, ya artinya kita mengingkari kemanusiaan kita. Ya memang kelihatannya manusia, tapi apa, jiwa kita itu tidak sesuai dengan kealamiahan kita. Kita nggak manusia. Makanya untuk agar kita bisa bahagia di tengah alam semesta, ayo kita kembali pada nature kita sebagai manusia. Ya, manusia yang itu apa? Yaitu mampu mendayagunakan akalnya. Disitulah kita mampu untuk mengakses kebaikan. Tidak sebagaimana tadi, kita hanya sibuk berdebat masalah kebaikan, tapi kita lupa action menjadi manusia yang baik. Ya, makanya dengan akal ini manusia kan bisa mengakses seluruh pengetahuan yang ada. Ya, makanya hanya ada satu makhluk yang itu unik di tengah alam semesta, yang itu tidak sama dengan makhluk yang lain, yaitu hanya manusia. Kalau bebek itu makan, manusia itu pun juga makan. Kalau monyet itu makan pisang, loh, manusia pun juga banyak loh yang suka pisang. Tapi ada ciri khusus yang dimiliki oleh manusia, yaitu adalah daya berpikir. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Makanya kita harus menyadari itu. Dengan daya nalar ini, kita bisa mengakses menemukan kebaikan. Dan ini sebagai langkah untuk mudah kita menjadi manusia yang baik. Kalau kita sudah menjadi manusia yang baik, artinya hidup kita sesuai dengan fitrah kita.
Makanya Markus ini menjelaskan, kalau ada manusia yang tidak selaras dengan alam atau tidak sesuai dengan nature-nya, dengan alamiahnya, itu dia tidak akan bahagia. Karena apa? Karena meninggalkan tugas mulianya. Ya, di balik itu apa? Dia tidak mendayagunakan akalnya. Kalau dia tidak mendayagunakan akalnya, ya bagaimanapun dia tidak bisa mengakses ilmu, tidak bisa mengenali kebaikan, akhirnya dia tersesat. Ya, kalau dia tersesat, tidak menemukan kebaikan, ya akhirnya dia stres, gak bahagia, hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Makanya apa? Kalau kita menyadari kalau kita itu makhluk berpikir, ayo kita menambah ilmu. Ya, sebagaimana katanya Sokrates itu loh, semakin kita tambah ilmu, harusnya diri kita semakin bermoral. Semakin kita bermoral, kita itu akan semakin bahagia. Jadi step pertama apa? Kita harus mendayagunakan akal kita biar ilmu kita bertambah. Ya, semakin ilmu kita bertambah, harusnya pun juga kita semakin bahagia. Jadi hari ini kok kita tiap hari sudah belajar ilmu, menambah wawasan, tapi kok kita nggak bahagia-bahagia? Lu itu menjadi pertanyaan. Mungkin ada yang salah dalam proses kita dalam mencari ilmu. Katanya Al-Ghazali apa? Ilmu yang kamu miliki itu masih berjarak dengan dirimu sendiri. Kamu mengetahui kebaikan, tapi kamu belum menjadi orang baik. Sebagaimana tadi, kita sibuk memperdebatkan bagaimana cara menjadi manusia yang baik, tapi kita lupa action. Artinya apa? Pengetahuan kebaikan yang kita miliki itu masih berjarak, belum melekat, belum menjadi satu kesatuan antara diri kita dengan ilmu itu. Makanya itu kan ada cerita waktu Al-Ghazali itu menjadi dosen di Madrasah Nizamiyah, ya. Jadi siang-siang itu lagi asik-asiknya ngajar mahasiswanya. Terkenal sekali Al-Ghazali itu kalau ngomong itu menjadikan murid-muridnya tercengang, terpesona karena dialektika logikanya itu bagus. Nah, saat lagi asik-asiknya ngajar, tiba-tiba didatangi oleh adiknya yang namanya Ahmad Ghazali. Jadi adiknya ini bilang, "Wahai batu asah, kamu mampu menajamkan murid-muridmu, tapi dirimu sendiri itu tumbul." Jadi Al-Ghazali itu cerdas, pinter, mampu mencerdaskan muridnya, tapi jiwanya itu tumbul. Jadi ilmu pengetahuannya itu banyak, tapi tidak menjadikan jiwanya itu bening, tidak bisa menjadikan jiwanya itu bersih. Maksudnya apa? Ya tadi, ilmunya masih berjarak dengan dirinya, mengetahui istiqomah baik, tapi sejauh ini belum menjadi orang istiqomah. Tahajud itu mulia loh ya, tapi pun juga kita bangunnya itu jam 7 pagi gitu kan. Ya artinya tadi pengetahuan kita masih berjarak dengan diri kita. Makanya apa? Untuk agar kita bisa bahagia, sadarilah bahwa ayo kita hidup yang selaras dengan alam. Maksudnya selaras dengan alam apa sih? Ayo kita menyadari kalau kita itu makhluk yang unik, yang punya akal. Ayo kita gunakan untuk berpikir, untuk mengakses ilmu pengetahuan. Semakin pengetahuan kita banyak, semakin kita bermoral, semakin kita itu bahagia. Itu ya, itu rumusnya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan nature kemanusiaan kita. Kita nggak boleh keluar dari kemanusiaan kita. Banyak kan hari ini manusia yang itu keluar dari manusia. Itu yang bisa hanya manusia. Bebek itu nggak bisa. Bebek sejak dulu menjadi bebek, ya. Kambing sejak dulu itu menjadi kambing. Hanya satu makhluk yang itu bisa keluar dari nature-nya, yaitu adalah manusia. Kenapa demikian? Ya karena tidak mendayagunakan akalnya. Kalau kok kita mendayagunakan akal kita, itu sebagai identitas bahwa kalau kita itu manusia loh ya, makhluk yang unik yang punya tugas mulia.
di tengah alam semesta. Makanya ayo kita gunakan akal kita untuk berpikir. Biar apa? Biar hidup kita sesuai nature kita. Kalau kok kita sudah harmonis, sudah sesuai dengan nature yang ada di alam semesta, hidup kita itu akan harmonis. Disitulah kita akan bahagia, katanya Marcus Aurelius, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada lagi tentang kebahagiaan. Katanya beliau apa? The happiness of your life deepen the quality of your talk. Jadi kebahagiaan kita itu tergantung kualitas pikiran kita, sebagaimana yang tadi, ya. Jadi ayo kita daya gunakan akal kita. Jadi kalau kita mikirnya hanya itu saja, yo kualitas kebahagiaan kita yo sampai di situ. Makanya hari ini kan ayo kita nambah perspektif, ayo kita nambah keilmuan, biar kita semakin bahagia. Berbeda dengan kita kok hanya berhenti pada satu kebenaran, sebagaimana tadi di awal saat mukadimah. Kalau perspektif kita kok hanya palu, maka seakan-akan ketika kita melihat realitas yang ada, seakan-akan rasanya itu ingin memalunya. Karena yang kita pakai kacamatanya itu hanya palu. Berbeda kalau kacamata kita itu banyak, ilmu kita itu banyak. Jadi problem apapun kita tahu loh, oh ini diselesaikan dengan ini. Mungkin saat teman-teman lagi putus sama ceweknya, ya kan? Kalau kok perspektif kita itu hanya satu, kita akan menganggap dunia ini sudah selesai, dunia ini gelap, saya sudah nggak semangat lagi karena sudah diputus, macem-macem, menganggap dunia sudah kiamat. Wah, kayak sudah nggak ada daya dan upaya lagi untuk hidup. Karena apa? Ya karena perspektif kita itu hanya satu. Berbeda kalau teman-teman perspektifnya itu banyak. Saat diputus sama ceweknya, ngapain harus galau, ya kan? Ngapain harus stres, ya? Mungkin dengan putusnya ini saya bisa fokus lagi belajar. Mungkin dengan adanya fakta saya diputus, saya bisa mencari yang jauh lebih anggun lagi, yang lebih cantik lagi. Loh, kita banyak alternatif untuk menjawabnya, untuk menyelesaikannya. Berbeda dengan hanya satu perspektif. Kalau kita mendapati masalah dan kita nggak mampu menyelesaikannya, yo sudah, kita seolah-olah kayak diputus tadi. Kita merasa dunia sudah kiamat. Kita merasa kalau kita sudah nggak layak hidup dan macam-macam, ya. Jadi untuk agar kita bahagia tergantung sejauh mana kualitas pikiran kita. Makanya kalau kita menyadari ini, ayo kita nambah wawasan, ayo kita menambah keilmuan kita. Makanya jangan bosan-bosan mencari ilmu, ya. Jangan bosan-bosan menambah wawasan. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, katanya Marcus Aurelius apa? Ada loh tipe kebahagiaan yang itu ditemukan oleh beliau. Ada orang yang itu mencari kebahagiaan yang dasarnya itu kesenangan, ya. Banyak kan hari ini kita mencari kesenangan kemana-mana, mencari ke tebing, menyandarkan diri kita pada orang lain. Biar apa? Biar diri kita itu bahagia. Loh, katanya Markus, kalau kita bahagia, dasar kita kok kesenangan. Kesenangan ini sifatnya berubah-ubah, bahkan di luar kontrol kita nggak dapat menguasai. Contoh kecilnya apa? Misalkan teman-teman akan bahagia kalau punya cewek, ya. Loh, kalau kita menyadari itu, cewek yang kita miliki itu kan bukan kuasa kita, ya. Bisa juga nanti ceweknya itu naksir sama cowok yang lain, kita diputus, itu pun juga bukan atas kuasa kita. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan pada cewek kita, nanti kalau kita diputus, akhirnya kita nggak bahagia, ya. Akhirnya kita stres karena kita sejak awal menganggap kebahagiaan itu ketika ada kesenangan bersama cewekku, ya. Kalau kita mencari hal yang demikian, ya bagaimanapun kita nggak bahagia,
Ya, makanya apa? Kita jangan mencari kebahagiaan yang dasarnya itu kesenangan, karena kesenangan itu sifatnya macam-macam, nggak ada akhirnya. Ada juga loh orang yang mencari kebahagiaan yang itu yang dikejarnya adalah popularitas, nama besar, status. Banyak kan hari ini, saya akan bahagia kalau saya itu sudah S1, ya kan? Ngapain menunggu bahagia ketika sudah S1 kelamaan? Ya, bahkan katanya Markus tadi di awal, kita nggak tahu loh umur kita itu sejauh mana, batas hidup kita itu ada di mana. Kok kita menunggu kebahagiaan kita saat kita itu viral, saat kita punya nama, punya status, ya. Banyak kan hari ini merasa bahagia ketika punya nama besar di tengah sosial. Kita merasa bahagia kalau kita sudah menjabat ini dan itu. Loh, padahal popularitas sifatnya itu tergantung orang lain. Dan kalau kita mengejar itu, kita akan capek sendiri karena pandangannya orang lain itu macam-macam. Ya mungkin hari ini kita terhormat. Terhormat kita itu tergantung dari pandangan sosial. Kalau sosial itu beranggapan yang berbeda dengan hari ini, ya akhirnya kita nggak terhormat. Kalau yang kita cari itu popularitas, ya. Jadi kebahagiaan kita jangan gantungkan pada anggapan orang lain terhadap kita. Kalau kok kita menyadarkan itu, nilai kemanusiaan kita itu nggak di sana. Nilai kemanusiaan itu ada di dalam diri kita. Ini sebagaimana yang ketiga. Jadi kebahagiaan para orang yang bijaksana itu lahir yang itu bersumber di dalam dirinya. Ya, jadi kebahagiaannya tidak tergantung pada pacarnya. Entah punya pacar, entah enggak, dirinya tetap bahagia versi terbaik dirinya. Entah dirinya lulus, enggak lulus-lulus atau lulus, dirinya tetap bahagia hari ini dan sekarang. Karena kebahagiaannya itu sumber yang menciptakan itu adalah dirinya. Sebagaimana di awal tadi, kalau kita sudah tahu tugas kita punya tujuan yang mulia, yaitu senantiasa menjadi orang baik, dan kita sudah menjadi orang yang baik, dan hidup kita telah mendayagunakan akal kita, yang itu sesuai nature kita sebagai manusia, kita di situ akan bahagia. Dan bahagia kita itu tidak pada anggapan orang lain pada kita, tidak tergantung pada sosial, tidak tergantung pada status nama. Kalau kok kita menggantungkan kebahagiaan kita pada status, pada nama besar kita di tengah sosial, loh, anggapan orang lain itu nggak langgeng, berbeda-beda. Hari ini teman-teman terhormat, loh, kalau itu kok sumbernya dari orang lain itu pikirannya bisa berubah-ubah, ya. Hari ini bisa terhormat, besok bisa juga tidak terhormat. Maka kita harus menciptakan nilai kemanusiaan kita yang sumbernya ada di dalam diri kita, yaitu apa? Ayo kita menjadi manusia yang baik sesuai nature kita dengan cara mendayagunakan akal kita untuk senantiasa menambah wawasan. Disitulah kita akan bahagia katanya, ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau minum dulu. Itu tentang kebahagiaan. Ini ada juga yang sangat terkenal sekali, ya. Karena tadi Marcus Aurelius itu kan seorang raja yang itu mengikuti aliran stoikisme. Jadi di aliran stoikisme itu ada konsep yang disebut dichotomy of control. Jadi ada sesuatu yang dapat kita kuasai, ada sesuatu yang itu tidak dapat kita kuasai, ya. Makanya apa? Kita harus menyadari itu. Banyak hal kan hari ini yang itu tanpa jangkauan kita nggak mampu menguasainya. Kayak teman-teman punya pacar itu loh, pacarnya teman-teman itu nggak bisa dikuasai loh, ya. Kita nggak bisa menuntut kamu harus jatuh cinta sama saya selamanya. Kita nggak punya kuasa tentang itu.
sebagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Kita nggak punya kuasa tentang itu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa orang lain itu harus berpandangan terus-menerus bahwa aku ini orang baik. Kita pun juga nggak kuasa tentang itu. Makanya tadi, kalau kebahagiaan kita menggantungkan anggapan orang lain terhadap diri kita, akhirnya kita punya status, punya nama, ya bagaimanapun kita nggak bahagia. Karena kita mencantelkan kebahagiaan kita yang itu di luar kuasa kita. Makanya katanya stoikisme apa, termasuk Marcus Aurelius ini, ayo kita fokus pada yang dapat kita kuasai, yaitu apa? Yaitu kendalikanlah daya berpikirmu, ya. Di luar apa yang tidak bisa kamu pikirkan, ya, atau yang ada di luar dirimu, itu nggak bisa kamu kuasai. Kayak teman-teman itu loh, kenapa kok lahir di Semarang? Loh, itu bukan kuasanya teman-teman. Maka terimalah saja kalau dirimu atau dirinya teman-teman itu lahir di Semarang. Tapi kok hari ini kita menggerutu, kita memprotes, kok saya lahir di Semarang ya? Kenapa nggak di Jogja? Kalau kok kita memprotes demikian, ya bagaimanapun kita nggak bahagia, karena itu di luar kontrol kita. Makanya agar kita mudah bahagia, ayo kita fokus saja pada sesuatu yang dapat kita kontrol. Ya. Jadi hari ini apa yang kita lakukan itu adalah kuasa kita. Aku ingin menjadi manusia yang baik, itu adalah kuasa kita. Tapi ketika orang lain menganggap kita kok menjadi manusia yang tidak baik, loh, itu bukan kuasa kita. Lupakan saja tentang pandangan orang lain terhadap kita. Kita hanya fokus apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita kuasai. Disitulah kita bahagia. Ya, makanya dikotomi of control ini sangat penting sekali. Kadang hari ini kita kan nabrak-nabrak sesuatu yang itu tidak kita sadari, ternyata itu di luar kuasa kita. Akhirnya ketika kita sudah sibuk di sana, akhirnya ya kita stres, akhirnya kita galau, karena kita nggak tahu kalau sesuatu yang kita perjuangkan itu adalah di luar kuasa kita. Kayak teman-teman hari ini menuntut nanti masa depannya harus menjadi orang ini, harus menjadi menteri, harus menjadi rektor. Loh, padahal masa depan itu bukan kuasa kita. Ya, kalau kok kita menuntut nanti harus demikian dan demikian, nanti kalau itu tidak terjadi, akhirnya kita galau, kita stres. Makanya apa? Fokus pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan, yang dapat kita jangkau, yang dapat kita kuasai. Disitulah kita bahagia. Oke, itu ya. Itu katanya Marcus Aurelius. Kalau ini konsep sama yang sangat terkenal sekali yang disebut yaitu amor fati. Jadi itu ada gambar cewek ya, itu hanya sebagai pemanis saja. Itu bukan istrinya Marcus Aurelius, bukan. Jadi itu gambar yang saya dapatkan, saya tempel di situ. Biar teman-teman yang itu agak ngantuk-ngantuk, agak lesu-lesu, biar semangatnya tambah dalam menambah ilmu, nggak apa-apa. Ini termasuk kebaikan juga. Ini termasuk sesuai dengan nature-nya juga, ya kan? Laki-laki melihat perempuan tambah semangat, itu sudah sesuai dengan nature-nya. Tapi kok kita suka sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan, loh, itu malah mengingkari adanya fitrah kita yang sebagai manusia. Jadi nggak apa-apa. Oke, ada istilah yang disebut amor fati. Ini sebagai tips juga agar kita itu mudah untuk bahagia. Maksudnya apa sih? Yaitu apa? Ayo kita mencintai takdir kita. Itu loh katanya Markus, cintailah apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah ditakdirkan. Kalau teman-teman hari ini ditakdirkan menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang benar sebagaimana tadi, dan cintailah takdirmu sebagai mahasiswa.
Hari ini kok kita menggerutu, kenapa kok saya mahasiswa itu berat, mikir macem-macem, membuat makalah, membuat skripsi. Ya akhirnya kita nggak bahagia. Yang terjadi hidup kita pesimistik, ya. Kita nggak bisa mencintai takdir kita. Kayak teman-teman hari ini jomblo misalkan, yo cintailah kejombloannya. Teman-teman hari ini punya pasangan, yo cintailah yang saat ini punya pasangan. Artinya kita amor fati. Jadi apapun yang menimpa kita, yang terjadi pada diri kita, yang nanti yang akan datang, yang akan terjadi pada diri kita, ayo kita harus amor fati, apapun itu. Kita harus mencintai takdir kita. Bahkan kita harus mencintai diri kita sendiri sebagai manusia yang unik, yang punya akal. Ya, jadi teman-teman hari ini kok misalkan kenapa kok belum bisa bahagia, mungkin pun juga bisa belum amor fati. Ya, sering menggerutu karena jomblo lama banget, nggak punya jodoh, nggak ketemu calonnya. Akhirnya hidupnya ngerundel, hidupnya penuh dengan pesimis. Ya, akhirnya dia nggak mencintai takdirnya, nggak amor fati. Ya, amor fati ini hidup kita akan lebih menenangkan. Kita akan mudah bersyukur. Kita akan mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kita mampu mensyukurinya. Karena apa? Karena sejak awal kita mencintai takdir apa yang kita miliki, apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Ya, disitulah kita bahagia. Kayak teman-teman itu loh, sering membuat status, ayo jangan lupa bahagia. Ya, kok sudah membuat status jangan lupa bahagia, tapi kok dirinya tidak bisa amor fati, yaitu absurd. Artinya apa? Hanya sebatas di status, tapi dirinya nggak bahagia. Makanya apa? Ayo kita harus amor fati. Cintailah takdirmu. Kalau hari ini menjadi manusia, ayo cintai kemanusiaan kita. Kalau hari ini kita menjadi ustadz misalkan, ayo cintai keustatan kita dan jadilah ustadz yang baik dan benar, katanya Sokrates tadi ya. Oke, itu amor fati. Ini ada juga yang disebut rasa sakit ya. Coba dicek ya. Ini unik dari Marcus Aurelius ya. Jadi saat engkau tersiksa oleh sesuatu yang di luar dirimu, sebenarnya rasa sakit itu bukan berasal dari sesuatu itu sendiri. Jadi teman-teman hari ini disakiti oleh orang lain, sebenarnya orang lain itu nggak bisa menyakiti kita. Kenapa kok kita bisa sakit yang itu dari orang lain? Yo karena kita mau menerima rasa sakit itu, yo akhirnya kita sakit. Tapi kok seandainya kita menolak rasa sakit itu saat kita disakiti, ya bagaimanapun kita nggak tersakiti. Jadi rasa sakit yang menimpa kita karena kita itu mau mengizinkan diri kita, yaitu menerima rasa sakit, akhirnya kita sakit. Kayak teman-teman waktu diputus sama ceweknya, sudah ya, kita cukup sampai hari ini saja, cukup di sini saja, kita putus karena sudah ada orang ketiga yang jauh lebih tajir misalkan. Ceweknya mengatakan itu, akhirnya teman-teman itu patah hati, stres, galau, cemas, mau bunuh diri. Loh, galau yang sangat luar biasa itu karena teman-teman itu mau menerima kegalauan. Ya, loh, saat diputuskan kita punya dua pilihan, kita mau galau atau kita mau tetap bahagia. Ya, sebenarnya yang mampu menjadikan diri kita galau, yo diri kita sendiri. Kenapa kok kita sakit? Yo itu karena diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan karena cewek kita yang itu memutuskan diri kita. Kenapa kok kita sakit? Ya karena kita mau menerima rasa sakit itu. Loh, tapi kan kita punya dikotomi of control. Kita bisa memilih di antara dua pilihan. Saya mau sakit atau saya tetap bahagia. Loh, itu kan keputusan saya yang dapat kita kuasai. Kita punya kebebasan untuk memilihnya.
ya. Jadi rasa sakit yang dari luar, entah itu dari teman, entah itu dari pacar saat diputus, kenapa kok kita sakit? Karena kita mau mengizinkan kalau diri kita itu sakit. Tapi seandainya kita menolaknya, ya kita nggak sakit. Kalau seandainya kita nggak mau galuh, ya kita nggak galuh. Kenapa kita hari ini galuh dan stres? Karena kita mengizinkan kalau diri kita itu galuh dan stres. Seandainya kesetresan, kegaluhan kita hilangkan saat ini juga, yaitu saat itu juga ya kita nggak galuh. Karena kita punya pilihan, ada sesuatu yang itu dapat kita kuasai. Ayo kita kuasai itu biar kita nggak merasakan rasa sakit. Bahkan katanya Marcus Aurelius, tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Jadi kamu bisa bahagia atau sengsara, yaitu tergantung dirimu. Kamu mengizinkan atau tidak. Kamu memilih bahagia atau memilih sakit, ya. Jadi kalau teman-teman itu hari ini galuh, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirinya teman-teman. Kenapa ya kok saya mau galuh? Kenapa kok saya mau patah hati, ya? Jadi jangan salahkan ceweknya, salahkan dirinya sendiri. Kok mau-maunya sih galuh? Kok mau-maunya sih stres? Seandainya saya bahagia hari ini, saya itu bisa loh. Kenapa kok harus stres juga? Maka apa? Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Ya, jadi nggak ada seorang pun yang dapat menyakiti kita. Sejahat apapun orang, itu nggak akan bisa menyakiti kita kalau kita itu tidak mengizinkan kalau diri kita itu sakit. Kenapa kok sejauh ini kita sakit yang bermacam-macam, galuh macam-macam? Ya selama ini kita mengizinkan kalau diri kita galuh, stres, ya. Maka apa? Ayo kita tolak rasa sedih itu, kita rubah yaitu dengan bahagia, dengan ceria, ya. Itu adalah ada di dalam kontrol kita. Oke, itu rasa sakit. Kalau ini tentang jati diri. Oke, bentar. Jadi katanya Marcus Aurelius, ya, aku itu heran loh. Ada banyak orang yang itu bisa mencintai dirinya melebihi dari semua orang lain. Tapi kok orang itu tidak mampu menghargai pandangannya sendiri tentang dirinya dibandingkan pandangan orang lain. Jadi teman-teman hari ini sudah self love, sudah mampu mencintai dirinya. Tapi teman-teman itu kurang mampu menghargai pandangannya tentang dirinya. Tapi apa? Dirinya itu malah sibuk dengan pandangan orang lain tentang dirinya. Ya, sering mempertanyakan pada orang lain, aku ini sudah benar atau belum? Aku ini sudah bijaksana atau belum? Loh, padahal kita itu punya pandangan sendiri loh atas diri kita sendiri, ya kan? Karena apa? Yang tahu diri kita yo diri kita sendiri. Orang lain itu sama sekali nggak tahu atas diri kita. Bahkan kalau ada orang menjelekkan kita, harusnya kita itu bersyukur. Karena apa? Karena orang lain yang menjelekkan kita, dia hanya tahu satu kejelekan kita. Sedangkan diri kita sendiri tahu banyak sekali tentang kejelekan kita. Karena yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Ya. Tapi kok kita sibuk dengan pandangan orang lain terhadap diri kita? Ya bagaimanapun kita tidak bisa menjadi manusia yang versi terbaik diri kita. Karena kita nggak mampu menghargai pandangan kita sendiri. Kita menggantungkan pandangan kita terhadap pandangan orang lain. Ya, kita sibuk menilai kita yang itu sumbernya dari orang lain. Kita sibuk menjawab persoalan hidup kita yang itu atas pandangan orang lain, sedangkan pandangan kita sendiri, pemikiran kita sendiri itu nggak kita hargai. Iya mungkin kita sudah mencintai diri kita, tapi kita belum menghargai pandangan kita sendiri tentang diri kita. Kita sibuk mencari pandangan orang lain, akhirnya diri kita nggak otentik. Ya, kamu yang seperti apa? Yo jawablah sendiri, jangan dijawab orang lain.
Kamu yang bagaimana? Yo jawablah sendiri, jangan meminta jawaban dari orang lain. Kalau kok kita sibuk meminta jawaban dari orang lain, yo kita nggak otentik versi diri kita, tapi malah versinya orang lain. Sama saja kita membodohi diri kita sendiri. Sama saja kita memanipulasi kebaikan yang itu kita tempelkan pada diri kita sendiri. Makanya apa? Katanya Marcus Aurelius, aku harus tetap menjadi Yamrut dan mempertahankan warnaku. Loh, ini loh aku yang itu berbeda dengan Anda. Iya, mungkin aku misalkan di NU. Loh, aku yang sebenarnya itu bukan NU. Aku yang sebenarnya yo diriku ini. Inilah aku yang sebenarnya, bukan label-label yang menempel pada diri saya. Hari ini kan kita sibuk mencari jati diri kita pada label-label yang ada di luar diri kita. Akhirnya kita tertipu. Oh, kalau masuk NU, jati dirinya itu NU. Oh, kalau Muhammadiyah, jati dirinya itu Muhammadiyah. Loh, kita malah memakai topeng-topeng yang itu tidak sesuai dengan jati diri kita yang sebenarnya. Ya, akhirnya apa? Hidup kita tidak terwarnai. Padahal kita itu manusia yang unik loh ya. Harusnya apa? Ayo kita menggali jati diri kita. Jadi nilai kita yang sebagai manusia itu kedudukannya bukan saat kita ada di sini atau ada di sana, bukan juga dari pandangan orang lain. Terserah orang lain mau mengatakan apa, asalkan sejak awal kita tahu tugas kita menjadi manusia yang benar, yang sesuai dengan nature kita, yang senantiasa mendayagunakan nalar kita untuk mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan. Kita sudah menjadi manusia yang benar. Itulah warnaku, itulah aku, Zamrudku. Dan saya nggak peduli pandangan orang lain seperti apa dan bagaimana terhadap diriku. Ya, jadi apa? Kalau selama ini kita masih sibuk dengan pandangan orang lain, akhirnya kita ya nggak bahagia. Kebahagiaan itu ya sumbernya ada di dalam diri kita. Makanya apa? Ayo kita harus menghargai pandangan kita atas diri kita sendiri. Karena yang membuat nilai kemanusiaan kita, yaitu ya diri kita sendiri. Warna kita seperti apa? Yaitu ya usaha kita sendiri. Makanya kalau kita masih menggantungkan perspektifnya orang lain terhadap diri kita, yuk kita nggak bisa mengatakan aku ini mutiara, aku ini diamond. Kita nggak bisa, karena kita belum menemukan itu. Ya, kita menemukan itu dari orang lain, tapi itu kan dari orang lain, bukan dari kita. Akhirnya itu bukan kita. Makanya apa? Ayo kita tegaskan, aku harus tetap menjadi diamond dan mempertahankan warnaku. Inilah aku, inilah jati diriku. Dan itu tidak kita temukan dari topeng-topeng, dari dogma, dari agama, dari partai, koalisi, macam-macam. Enggak, itu hanya topeng yang suatu saat itu pun juga bisa lepas dari kita, yang suatu saat pun juga bisa rusak dari kita. Makanya apa? Kita harus mewarnai hidup kita yang sumbernya ada di dalam diri kita. Baru kita menemukan ini loh aku. Walaupun saya itu ada di NU, loh, tapi saya tidak tenggelam. Saya tetap menonjol sebagai diriku yang sebenarnya. Walaupun saya ada di Mu'tazilah, tapi saya tidak tenggelam di Mu'tazilah. Saya tetap ini loh aku yang sebagai diamond, yang punya warna tersendiri, tidak tenggelam oleh arus, ya, tidak tenggelam di kerumunan. Hari ini problemnya kan kerumunan. Artinya apa? Dirinya nggak otentik, dirinya nggak kelihatan. Makanya apa? Fokuslah pada dirimu tadi dan warnailah dirimu, biar teman-teman tidak dalam kerumunan, tidak tergerus oleh arus. Biar teman-teman itu otentik, ya, punya ciri khas khusus yang itu berbeda dengan kerumunan yang lain. Oke, itulah jati diri. Ya, jadi pertahankanlah warnanya seperti apa. Tegaskanlah ini loh aku di tengah sosial yang itu tidak tenggelam, yang itu tidak versi orang lain tapi versi diri saya. Kalau ini tentang kejahatan, jadi katanya Marcus Aurelius, siapapun yang melakukan kesalahan
ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia telah melakukan kepada dirinya sendiri, ya, dengan membuat dirinya sendiri itu jahat. Jadi kalau hari ini kita jahat atau jahat sama orang lain, sebenarnya kita itu nggak bisa jahat sama orang lain. Kalau orang lain itu sadar dirinya itu nggak mau menerima kejahatan dari kita. Artinya apa? Kalau kita jahat, sebenarnya kita itu jahat pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat curang, sebenarnya kita itu mencurangi diri kita sendiri. Ya, maksudnya apa? Kita itu keluar dari nature kita sebagai manusia. Hidup kita yang mulanya itu sesuai dengan hukum saunatullah, sudah harmonis dengan alam semesta, hanya gara-gara kita curang, hanya gara-gara kita loser, akhirnya apa? Kita keluar dari nature kita yang sebagai manusia, akhirnya hidup kita nggak harmonis. Artinya apa? Kejahatan apapun yang kita lakukan, sebenarnya kita itu nggak bisa menjahati orang lain. Sebenarnya kita telah jahat dengan diri kita sendiri. Makanya bagi Markus apa? Bagaimana bila kebaikan yang kita lakukan itu dibalas dengan keburukan? Kita nggak boleh cemas, ya. Teman-teman sudah baik, sudah menjadi orang yang benar, ya, sudah membantu orang lain. Tapi kok orang lain yang dibantunya itu malah membalas dengan kejelekan atau dengan keburukan. Katanya Markus apa? Kita nggak boleh khawatir. Sebenarnya orang yang itu tidak bisa terima kasih, yang malah membalas kebaikan dengan keburukan, sebenarnya orang itu telah jahat atas dirinya sendiri, ya. Sebenarnya orang itu telah berbuat buruk atas dirinya sendiri. Kita tetap pada jalan kebaikan karena kita sudah melakukan kebaikan, ya. Jadi teman-teman gak boleh cemas, ya. Ada lagi itu loh, dengan berbuat baik, dengan berbuat buruk, orang itu sudah membuat dirinya sendiri menjadi jahat. Seperti halnya diri kita, kalau kok kita jahat, sebenarnya ya kita jahat atas diri kita, ya. Maka orang tersebut juga sudah bertindak yang itu tidak selaras dengan alam semesta, sudah keluar dari nature-nya. Maka hati-hati, kalau kita hidup yang itu sudah tidak sesuai dengan nature, hidup kita nggak harmonis sebagai manusia. Kalau kita tidak harmonis dengan kemanusiaan kita, yuk kita nggak bisa harmonis dengan alam semesta. Kalau kita nggak harmonis dengan alam semesta, ya kita nggak bisa harmonis dengan Tuhan. Ya bagaimanapun kita galau, kita stres, kita nggak bahagia. Ya, itu loh katanya Marcus Aurelius, ya. Dan beliau menegaskan kalau ada orang jahat, sadarilah bahwa orang jahat sebenarnya itu nggak tahu kalau perbuatannya itu jahat, karena mereka itu bodoh, nggak punya wawasan. Jadi asal muasal kejahatan itu adalah kebodohan. Kita harus bisa memakluminya. Oh, karena kamu itu orangnya kurang ilmu, yo bener kamu itu salah, perilakunya kurang bener, cara kerjanya kurang tepat. Kalau kita bisa memikirkan itu, ya, jiwa kita itu akan menjadi bersih karena kita tidak mudah menyalahkan orang lain, ya. Kita pun juga tidak mudah mendiskreditkan orang lain. Kita hari ini kan sering ya menjelek-jelekan orang lain karena orang lain itu salah, perilakunya kurang benar, ya. Kalau versinya Marcus Aurelius, kejahatan lahir itu karena orangnya kurang ilmu atau orangnya itu bodoh sehingga bisa melakukan keburukan dan kejahatan. Kalau kita menyadari itu, akhirnya kita tidak mudah menyalahkannya. Itu malah menjaga kebersihan jiwa kita. Makanya beliau itu mengatakan, the soul becomes dead with the color of its thought. Ya, jadi jiwa kita, ya, jadi jiwa itu diwarnai oleh warna pikiran. Jadi jiwa kita hari ini warnanya apa? Coba dicek, perspektif kita itu apa? Gagasan kita itu bagaimana?
wacana-wacana yang kita geluti itu dalam bidang apa. Makanya hari ini teman-teman kok pengen jiwanya lembut, jiwanya kok estetik, teman-teman itu usahakan membaca puisi, membaca syair-syair atau sastra. Loh, itu akan mewarnai jiwa kita. Jiwa kita pun juga akan lembut. Kalau jiwa kita lembut, perilaku kita pun juga lembut, tutur kata kita pun juga lembut, ya. Artinya apa? Pikiran ini mewarnai jiwa kita, dan jiwa kita itu akan mewarnai seluruh apa yang kita lakukan, baik itu perilaku, baik itu ucapan, baik itu perspektif kita, macam-macam. Tapi kok yang kita konsumsi, misalkan kok yang keras-keras, ya, yang ganas-ganas misalkan, itu secara tidak langsung akan mewarnai jiwa kita. Akhirnya yang keluar dari jiwa kita itu adalah sesuatu yang keras, dikit-dikit kafir, dikit-dikit murtad, macam-macam, dikit-dikit menyalahkan orang lain. Makanya apa? Ayo kita konsumsi yang indah-indah, yang baik-baik, yang benar-benar, yang romantis, ya, yang eksotis. Karena apa? Kalau kita mengonsumsi yang demikian, itu akan mewarnai jiwa kita, dan jiwa kita akan mewarnai perilaku dan ucapan kita. Itu ya, itu katanya Marcus Aurelius. Ini untuk kita-kita yang males pada pagi hari, ya. Kita akan hari ini, apalagi liburan, bentar lagi liburan, kita akan kalau habis subuhan kan tidur lagi, ya. Bahkan subuhan enggak, bangunnya jam 8, subuhan sekaligus sholat duha, ya. Nah, ini ada tips dari Marcus Aurelius biar kita bisa bangkit dan menyambut pagi hari. Katanya beliau apa? Hari ini aku bertemu orang-orang yang suka ikut campur, tidak tahu terima kasih, arogan, penuh tipu daya, penuh iri dengki, maupun orang-orang yang tak peduli dengan sekeliling mereka. Semua itu terjadi karena mereka abai akan arti kebaikan dan bertindak kejahatan yang sesungguhnya. Ya, jadi setiap pagi Marcus Aurelius itu mengatakan, aku siap kok bertemu dengan orang yang macam-macam, entah orang yang kasar, entah orang yang arogan, entah orang yang dengki, entah orang yang tidak adil, macam-macam. Karena saya tahu mereka itu mengabaikan kebaikan dan hanya bertindak atas dasar nafsunya. Tapi katanya Marcus Aurelius, akan tetapi aku telah menyaksikan bahwa sesungguhnya kebaikan itu indah loh ya, dan kejahatan itu amat buruk. Ya, ada dua hal yang berbeda. Kalau kebaikan itu mempesona, tapi yang namanya kejahatan itu sangat buruk. Karena itu aku tak bisa dilukai oleh satu pun dari mereka. Tak satu pun dapat mempengaruhiku dengan kejahatan mereka. Jadi walaupun setiap pagi saya bangun dari tidur saya menemukan orang macam-macam, ada orang arogan yang jahat sama saya, bagaimanapun mereka nggak dapat menyakiti saya. Karena saya tahu mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak punya ilmunya. Akhirnya hidupnya itu bertindak atas kejahatan, dan kejahatan itu lahir karena mereka nggak punya ilmu. Ya. Dan katanya Markus, aku pun tak lagi marah terhadap sesama sanak saudara maupun membenci mereka, karena kita semua terlahir untuk saling bekerja sama, seperti halnya kaki, tangan, juga kelopak mata, serta baris gigi atas dan bawah. Jadi bagaimanapun mereka yang kita temui, ayo kita nggak boleh membenci, kita nggak boleh mengecap kalau dia itu buruk, kalau dia itu begini dan begitu. Kita nggak boleh menganggap itu. Kita harus tetap berbuat baik sama mereka. Kalau mereka berbuat jahat terhadap diri kita, sebenarnya kita nggak bisa dijahati. Sebenarnya mereka itu telah jahat pada dirinya sendiri. Walaupun demikian, setiap pagi kita bangun menemukan orang macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat. Kita tetap harus bekerja sama, kita harus tetap
berbuat baik pada mereka, seperti halnya kaki, tangan, ya, mata kita, gigi, itu kan bekerja sama, ya kan? Berjalan seiring dan gak pincang sebagaimana sesama manusia yang itu macam-macam. Ayo kita tetap bekerja sama dengan mereka, ya. Oke, itu ya, itu menyambut pagi di mana kita akan ketemu orang yang macam-macam, yang kadang tidak kita inginkan, yang kadang tidak kita harapkan, ya. Ya, untuk menjawab itu ada sesuatu yang dapat kita kontrol, ada yang tidak dapat kita kontrol. Oke, ini ada lagi dari Marcus Aurelius. Oke, katanya beliau apa? When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Ya, jadi ketika kita bangun pagi, pikirkanlah betapa dahsyatnya hidup ini, betapa dahsyatnya berpikir, ya, betapa dahsyatnya menikmati dan mencintai. Wah, itu kan luar biasa ya. Untuk apa sih? Biar kita itu mudah untuk mensyukuri kalau hidup ini indah, kalau hidup ini dahsyat. Dahsyatnya saat kita mendapatkan ilmu, indahnya saat kita mencintai, senangnya saat kita menikmati hidup. Loh, itu kan sesuatu yang luar biasa, ya. Maka apa? Kita harus enjoy. Kita nggak boleh galau, kita nggak boleh stres. Karena apa? Karena hidup ini indah loh ya. Karena hidup ini penuh dengan keistimewaan. Makanya kita nggak boleh stres, nggak boleh galau. Ada lagi, ini tentang waktu. Oke, saya bacakan lagi dari Marcus Aurelius. Betapa sering dirimu mendapat kesempatan, tetapi tidak menggunakannya. Padahal ada batas waktu yang sudah ditetapkan untukmu, ya. Jadi hari ini kan kita banyak kesempatan menjadi mahasiswa, tapi kita sibuk dengan sesuatu yang gak penting. Akhirnya kita tidak bisa menjadi mahasiswa yang benar dan baik, ya. Kita menyiakan waktu-waktu kita menyiakan sesuatu yang itu gak penting, ya. Akhirnya nanti kita baru tahu kenapa saya gak lulus-lulus, ya, kenapa saya gak selesai-selesai. Akhirnya kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan Tuhan, termasuk kita menyalahkan diri kita sendiri, karena kita berurusan dengan waktu, ya. Maka hati-hatilah, waktu tetap berjalan. Kita harus ingat apa yang harus menjadi tugas kita sebagai manusia. Kalau menjadi mahasiswa, jadilah menjadi mahasiswa yang baik, yang benar. Biar apa? Biar kita tidak menyalahkan waktu. Dan waktu itu nggak akan menunggu kita. Waktu pun juga akan terus berjalan. Waktu terus berjalan, kita kok stagnan di tempat, ya akhirnya yang terjadi nanti kita galau, kita stres, ya, kita menyalahkan Tuhan itu nggak rindu, Tuhan itu nggak mengijabahi doa-doa kita, ya. Makanya apa? Ayo kita gunakan semaksimal mungkin, ya. Itu katanya Marcus Aurelius. Ini yang terakhir, katanya beliau, ini tentang kebenaran. Everything we hear is an opinion, not a fact. Jadi semua yang kita dengar itu adalah opini, bukan fakta. Ini sindiran luar biasa bagi kita. Everything we see is a perspective, not the truth, ya. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Jadi coba dicek ya, opini kita, wacana kita itu bukan fakta, itu hanya opini, ya. Sedangkan apa? Perspektif kita yang banyak, yang macam-macam, coba dicek apakah itu kebenaran ataukah hanya sebatas perspektif. Makanya apa? Everything we see is a perspective, not the truth. Itu hanya perspektif saja, itu bukan kebenaran. Coba dicek ya, apa iya sudah menjadi kebenaran ataukah jangan-jangan hanya sebatas perspektif. Kalau perspektif, yaitu bisa diwolak-walik, bisa benar, dan menurut orang lain pun juga bisa salah, karena itu not the truth, bukan kebenaran. Itu katanya Marcus Aurelius. Oke,
Semoga bermanfaat. Sedikit dari Marcus Aurelius yang beraliran stoikisme, ya, seorang raja kaisar yang termasuk adalah raja filosof. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.